Lawak Dekabayan dengan bangga mempersembahkan produksi pertamanya, Kang Maman Mencari Gadis Jujur. Para pelaku: Charles Bronson sebagai Kang Ibing, Alan Delon sebagai Aom Kusman, David Tiang sebagai Suryana Batak, Fernando Santo sebagai Wawa Sofyan, dan Roger Moore sebagai Puja. Dibantu oleh ratusan ekor nyamuk sebagai figuran. Bercinta adalah berwira swasta dalam bidang jual beli asmara. Bercinta adalah awal dari rencana menambah jumlah manusia. Bercinta boleh untuk siapa saja. Bercinta itu bebas dan rahasia. Bebas tempat, bebas becak, dan bebas pajak. Begini nasibnya di tukang becak. Badan capek, kaki pegel, mencari duit 2 juta sehari. Cita-cita dari kecil mau jadi penyanyi pop. Sudah gede, yang sukses malah jadi tukang becak. Kacau. Kawan-kawan sekolah waktu di SD dulu, ada yang sudah jadi dokter, jadi mayor, jadi bintang film. Malah ada yang sudah jadi gelandangan segala. Kenapa gua sendiri yang jadi tukang becak? Aneh. Hidup salah jurusan. Becak. Ya. Alhamdulillah. Ada penumpang nih. Dasar gua mesti dapat rezeki. Becak. Iya. Pakai becak kok. Woi. Kemana kok? Oh, jangan tanya. Tidak usah tahu. Itu mah rahasia oi atuh. Habis bagaimana? Apa bagaimana? Bukan bagaimana. Oi mau pakai becak, siapa lo? Iya, mau kemana? Itu mah urusan oi atuh. Rahasia. Mana tidak usah tahu. Pokoknya oi antar ke stasiun. Begitu. Boleh kok. 5 perak ya? 5 perak? Wah, kira-kira kok. Masa 5 perak? 5 perak juga duit ya, Toro? Iya, tapi masa zaman sekarang naik becak 5 perak? Hayya. Habis mana mintanya berapa? 2 juta lah. Hah? 2 juta? Tukang becak jelos ya? Masa 2 juta? Jangan main-main siap kilo. Pakai pikiran atuh. 2 juta mah naik becak ke Gunung Himalaya gitu. Tolong. Aduh. Oi sampai heran. Seumur hidup baru dengar ada ongkos becak sampai 2 juta. Kira-kira kamu ya? Iya, habis
Engkau juga tidak kira-kira. Nawar beca 5 perak. Sudahlah, yang benar aja, gope. Oh, jangan mahal-mahal. Gocung ya? Gocung? Ah, Gocung itu berapa kok? itu gope berapa? Gope itu 500. Nah, iya. Jadi gocung itu 300 toh. Walah. Sudahlah 500 cukup kok. Bagaimana kalau 300? Nanti Oe kasih tambahan 200. 300 tambahan 200. Nah, Iya. 500. oh tidak. 300 tambahnya 200. Iya. Jadi 500. Oh tidak. Jangan paksa orang. 300 terus Oe kasih tambah 200. Iyalah, sudah. Udahlah kok, naik kok. Lah, ini mah penglaris. Nah, begitu. Stasiun ya. Iyalah. Huh. Stop ya, Cero. Ada apa kok? Aduh. Dasar tukang beca tidak punya pikiran. Tukang beca tidak punya perasaan. Celos ya. Kenapa kok? Kenapa? Diam-diam saja. Pakai otak atuh. Pakai perasaan. Oe mau naik beca. Oe penumpang. Di situ tukang beca. Masa tukang beca duduk di depan? Kali Oe di belakang solo. Aduh, iya ya. Maaf kok, saya ngelamun. Melamu, monyet. Pantesan Oe heran. Oe naik beca. Tapi kenapa Oe yang capek? Ayo turun, sila. Ya kok. Maaf kok. Sok silakan duduk atuh kok. Hayya. Stop. Kenapa Oe dibawa ke sini, ha? Ini tempat main sepak bola. Iya, katanya ke stadion. Stadion ya ini kok. Aduh, dasar orang tidak punya pikiran. Tidak punya pikiran bagaimana? Kata engkau tadi ke stadion. Aduh, bukan stadion. Stasiun, tolong. Stasiun kereta api. Oh, stasiun. Kenapa tadi bilang stadion? Dari tadi juga bilang stasiun, tolong. Stasiun begitu. Iya, stasiun. Stasiun. Mana bisa bilang stasiun? Nah itu. Maaf, itu tidak sengaja. Kira-kira masa Oe mau naik kereta api ke Surabaya jadi nonton sepak bola? Pakai pikiran atuh. Sudahlah, ya sudahlah. Sok ayo naik lagi kok. Hai. Selamat siang, Om. Permisi. Maaf saya mengganggu, Om. Ya, sama saya. Betul, Om. Waduh, seumur jadi tukang beca. Baru sekali ini ada yang manggil Om. Maaf, saya mau minta tolong. Iya, ada apa? Saya dari kampung. Saya baru sekali datang ke kota. Iya, terus? Saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Pacar saya hilang. Pacar kamu hilang? Betul, Om. Terus, apa hubungannya dengan saya? Saya mau laporan, Om. Lan, saya mah tukang beca. Laporan kehilangan mah sama polisi atuh, bukan sama tukang beca. Iya, saya dari kampung. Iya, tahu. Ada-ada saja ini mah. Coba, ceritakan yang jelas. Saudara ini namanya siapa? Kang Maman. Terus? Saya mau minta tolong. Iya. Iya, saya tahu saudaramu minta tolong. Nah, saya dari kampung. Iya, saya tahu. Saudara datang dari kampung. Iya. Baru sekali ini datang ke kota. Iya.
Sekarang mau minta tolong sama saya? Betul, Pak. Bapak lagi. Tadi Om, sekarang Bapak. Nah, mau minta tolong apa? Mau laporan pacar saya hilang. Laporan pacar hilang, kenapa sama saya? Saya mah tukang beca. Heran? Iya, heran. Bukan heran-heran. Kamu ini bagaimana sih? Iya, bagaimana ya saya? Aduh. Kalau kamu bicara yang benar ya, ntar gua gaplok lu. Jangan, Pak. Saya orang kampung. Waduh. Sekali lagi lu ngaso, gua gebuk pakai sandal beca lu. Coba cerita yang benar. Iya, baik, Dek. Panggil adik lagi. Panggil bapak, panggil Om. Sekarang panggil adik. Gimana ini? Oh, maaf, Tante. Waduh. Masa sama tukang beca nyebut tante? Aduh, sudahlah, kembali. Saya ceritakan sekarang. Saudara ini mau minta tolong apa? Begini, Pak. Saya punya pacar. Terus pacar saya itu kabur ke kota. Terus? Karena saya cinta, sekarang saya mencarinya sampai ke sini, begitu. Oh, begitu. Jadi, saudara ini datang dari kampung. Saudara datang ke kota ini, maksudnya mau mencari pacar saudara. Bukan pacar saudara, pacar saya. Iya, maksud gua juga pacar lu. Nah, pacarmu itu kabur dari desa ke kota. Iya, betul. Sekarang pacar saya ada di mana? Tidak tahu. Ya, Pak. Tidak tahu atuh. Sama, saya juga tidak tahu. Saudara, sekarang saya mengerti maksud saudara. Maksud saudara minta tolong sama saya, minta bantuan untuk mencari pacarmu itu. Iya. Nah, baik. Biar saya tukang beca, tapi menolong orang, kewajiban sesama manusia. Saya ingat, kalau orang kota masuk desa, orang-orang desa suka membantu dengan ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau orang desa masuk kota, apalagi kalau ada kesusahan begini, orang kota asuh-asuh saja. Saya mah tidak mau begitu. Biar saya tukang beca, saya akan berusaha menolong saudara. Wah. Hebat, coba. Tidak usah memuji. Nah, pacarmu itu siapa namanya? Eti, Pak. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Tidak ada ciri-cirinya. Masa tidak ada ciri-cirinya? Maksud saya ciri-cirinya itu tanda-tandanya yang mudah dikenal. Eti itu orangnya bagaimana? Orangnya jujur, Pak. Dia mah gadis jujur. Bukan begitu. Gadis jujur mah di kota juga banyak. Ini mah maksud ciri-ciri itu ciri-ciri badannya. Misalnya tinggi badannya berapa? Belum pernah diukur, Pak. Nanti saja kalau sudah ketemu kita ukur sama-sama. Kulitnya. Warna kulitnya bagaimana? Sawo matang? Bukan, sawo busuk. Sawo busuk. Oh, iya, hitam ya. Terus sekarang dia di mana, Pak? Nanya lagi. Sudah begini. Saya mau menolong. Kita keliling-keliling pakai beca saya. Siapa tahu ketemu di jalan. Kek, nanti dulu. Saya mau tahu dulu. Pacarmu itu bisa kabur bagaimana mula-mulanya? Tidak tahu, saya juga heran, Pak. Masa tidak tahu? Kan kamu pacarnya. Iya, tidak tahu. Dia ngasihin surat sama saya, terus pergi. Dicari di rumahnya, tidak ada. Saya disuruh orang tuanya untuk mencari. Jadi sebelum pergi, dia ngasih surat? Iya. Isi suratnya itu bagaimana? Menyedihkan. Menjadikan bagaimana? Tidak tahu, dah saya mah tidak bisa baca. Buta huruf itu. Tahu dari mana isi suratnya menyedihkan? Dah tulisannya jelek, Pak. Kalau tulisannya jelek, pasti isi suratnya menyedihkan. Mana suratnya? Dibawa? Dibawa ini. Coba, saya baca. Siapa tahu ada petunjuk dalam surat ini. Kemana pacarmu perginya?
Dengarkan ya, saya mau baca. Bagaimana katanya Pak? Nanti dulu. Belum juga dibaca. Nah, dengarkan baik-baik. Saya baca. Kang Maman sayang, bagaimana kabarnya? Baik saya. Tidak usah dijawab. Ini mah kata surat, bukan kata saya. Diam. Kalau Kang Maman menerima surat dari Eti ini, Eti minta Kang Maman jangan terkejut. Maaf, Eti terpaksa menulis surat ini. Kang Maman sayang, Eti membuat surat ini karena terus terang saja Eti merasa tertipu olehmu. Eti tidak menyangka Kang Maman akan tega menipu Eti. Kang Maman dulu berkata bahwa Kang Maman itu seorang aktor, bintang film. Tadinya Eti percaya, Eti bangga punya pacar bintang film. Tidak sangka, kemarin pagi Eti melihat dengan mata kepala sendiri, Kang Maman lagi jualan sayur. Ternyata Kang Maman tukang sayur. Kang Maman sayang, harapan Eti hancur. Oh dewa, pantas dari dulu Eti curiga. Kenapa bintang film di sakunya suka ada kentang, mentimun, jengkol? Kang Maman, Eti malu sama bapak, sama ibu, dan sama tetangga-tetangga. Karena itu, Eti mau kabur dari rumah. Eti mau pergi ke kota, entah kemana. Sekian surat dari Eti. Pantas dia mau kabur juga. Kamu yang salah. Kenapa kamu nipu? Tukang sayur ngaku-ngaku bintang film segala. Ya, tidak boleh begitu. Sama pacar harus terus terang. Seperti saya. Biar tukang bisa, tapi sama pacar saya terus terang. Saya katakan bahwa saya ini direktur bank. Kamu ini tukang sayur, ngaku-ngaku jadi bintang film. Ya jelas pacarmu bisa kabur juga. Iya, heran. Sudah, biar bagaimana, saya sudah janji mau menolong. Nah kita cari keliling, pakai becak. Tapi gantian ya. Saya sekarang di belakang, nanti kamu yang di belakang, ngayuh becak. Iya. Next, kita keliling pakai becak. Aduh, muter-muter keliling kota, tanya sini, tanya situ, tidak ada yang tahu. Iya, ada yang namanya Eti, nenek-nenek. Bukan pacar saya. Aduh, cari orang satu di kota gede begini, memang sulit. Ya, di kota ini yang namanya Eti mungkin lebih dari 100.000. Iya. Gimana kalau kita minta saja semua yang namanya Eti di kota ini supaya berkumpul? Wah, tidak bisa. Kalau susah begini, harusnya kita laporan saja. Iya, kita lapor sajalah ke kantor geologi. Ke kantor polisi, masa ke kantor geologi? Aduh. Kemana nih harus mencarinya? Begini saja. Ya, itu ada orang sedang berjalan ke sini. Kita tanya sama dia, menghabiskan penasaran. Hei Pak, Eti di mana? Jangan berteriak-teriak begitu. Kita tanya yang sopan. Biar gue yang nanya. Maaf Pak, saya mengganggu. Iya. Mengganggu, boleh. Mungkin Bapak kenal dengan yang namanya Eti? Eti. Lihat, saya namanya Eti. wah, ini mah orang gila. Sialan, nanya sama orang gila. Tadi sudah saya lihat Eti menyanyi. Sudah, kita pergi lagi.
Stop. Berhenti dulu becanya di sini. Kenapa? Itu ada rumah. Di sampingnya ada gubuk kecil. Siapa tahu si Eti ada di situ. Gubuk kecil yang dari papan itu? Masa di situ? Siapa tahu. Saya ingat. Si Eti kesenangannya diam di gubuk kecil begitu. Kita turun. Jalan kaki ke sana. Ayo. Tutup dulu pintunya. Mungkin dia lagi tidur. Permisi. Bukan rumah, ini makanan anjing. Iya. Wah, masa si Eti menggonggong begitu? Coba kita tanya ke rumah yang di sebelahnya. Coba ketuk pintunya. Permisi. Ya. Ada orangnya. Sok kamu yang nanya. Ada apa? Mau ada apa? Kamu yang nanya. Ngomong tolong. Lo kok malah bisik-bisik? Mau apa? Cepat ngomong tolong. Tanya. Maaf. Mau tanya, Mas? Ya, tanya apa? Mas, mau tanya, Mas ini orang Jawa? Bukan hanya begitu, tolong. Habis nanya gimana? Tanya si Eti, tolong. Maaf, mau tanya, Mas. Mas ini Eti? Ya? Edi? Bukan, saya Sastro. Kacau begini mah. Sudah, biar gue yang ngomong. Maaf Mas. Kami berdua ini sedang mencari orang. Cari orang? Lah saya suka orang. Mau apa cari saya? Bukan mencari Mas. Kami begini Mas. Ini kawan saya dari kampung. Pacarnya hilang, kabur. Sekarang kami sedang mencarinya. Oh, jadi situ lagi cari perempuan. Perempuan kok bisa ngilang? Disimpennya di mana sih? Bukan hilang, kabur. Nah, barangkali saja Mas Sastro kenal dengan pacarnya kawan saya ini. Namanya Eti, Mas. Nah, betul Eti. Mungkin Mas kenal dengan Eti? Eti yang mana ya? Ada juga Edi Sasongko apa Edi Ngajimun? Bukan Edi Mas, bukan. Eti. Oh, Eti. Jadi si Eti itu pacarnya si Giono ini. Bukan Giono, nama saya mah Kang Maman. Nanti Eti mana ya? Oh iya, mungkin Eti kenalan saya itu. Ya tidak salah lagi, pasti si Eti. Eti yang datangnya dari kampung. Iya betul Mas. Eti yang orangnya perempuan. Iya Mas. Yang di kepalanya ada rambutnya. Iya persis. Lawang dia dengan saya kenal baik kok. Jadi Mas Sastro kenal baik dengan Eti? Lah iya. Wong saya pernah beli burung perkutut dari dia. Wah, burungnya bagus. Suaranya mantep, hebat. Burung juara. Kalau situ mau lihat, ayo kita lihat. Saya gantung tuh sangkarnya di belakang. Ayolah, Mas kita lihat. Gimana ini teh? Maaf Mas, kami kesini bukan mau melihat burung perkutut, mau mencari Eti. Mas tahu rumahnya Eti? Lah ya tahu. Di mana Mas? Dari sini ya nggak jauh kok. Lurus terus. Nanti persis belokan, menggok kanan. Oh, iya. Yang ada pohon kelapa itu. Nah, persis pohon kelapa itu, menggok kiri. Rumah yang cat biru itu. Rumah cat biru, nah itu menggok kanan. Lurus terus. Terus ke gunung. Nah, dari gunung itu, menggok kiri, terus masuk kawah. Masuk ya Mas. Bingung ini mah jadi pusing. Nah dari pusing menggok kiri. Sok.
Kamu jadi ikut ngaco lagi. Sudah mas, yang benar. Rumahnya Eti itu sebelah mana? Lah itu deket rumah yang cat hijau itu. Dari sini kan kelihatan. Ketuk saja orangnya, nanti pintunya keluar. Ketuk pintunya, orangnya keluar. Ya begitu. Nah mas, kami permisi saja ya. Lah, Terima apa enggak kasih, lihat dulu burung perkutut saya? Bagus, suaranya mantep. Kalau mau lihat, ayo ke belakang. Ayo mas. Gimana kamu ini? Ayo pergi. Siapa tahu benar-benar pacarmu ada di rumah itu. Nah, permisi ya mas. Yo, monggo, monggo, monggo. Nah ini tidak minum kopi dulu apa? Ayo mas. Biarin mas lah. Terima kasih.